Nah, saat ini saya sudah bersama dengan tokoh yang tadi sudah saya bicarakan. Salah satu Thomas atau tokoh masyarakat yang ada di Blitar Raya. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Daniel Lim. Hore! Yang tepuk tangan banyak. Nah, saya manggilnya enaknya Koko aja ya. Ko, dulu itu kan kita kenal sudah berapa tahun ya? Lama paling ya? Mulai berapa ya? 2011 ya? Mulai 2011. Dulu kayak kita komunikasi biasa antara customer dan penjual, supplier bener gitu kan. Terus akhirnya kita mungkin ada dirasa sefrekuensi gitu dan segala macam. Akhirnya kita deket sebagai teman gitu. Ya, dulu kalau nggak salah pertama itu kamu menawari aku produk untuk souvenir. Benar. Nah, cuma waktu itu aku masih belum butuh. Terus kemudian kita benar-benar pertama hubungan secara bisnis itu ketika ada event di Winner. Oh iya, yang aku jadi MC itu ya. 2014 berarti. 2014. Nah guys, ini juga untuk sebagai kalian tahu aja. Pertama kali aku jadi MC di Winner itu adalah pertama kali aku nge-MC di event yang besar yang ada IO-nya gitu. Jadi jadi itu first time, benar-benar first time yang akhirnya aku jadi dikenal sama IO dan akhirnya bisa sampai sekarang. Jadi di dalam perjalananku MC ini beliau ini turut andil sebenarnya. Tapi kok kan selama itu tuh aku tidak pernah mendengar cerita tentang Daniel Lim kecil. Jadi Daniel Lim kecil itu dulu sekolah di mana, habis itu pendidikannya di mana, gimana. Daniel Lim kecil itu temennya banyak atau enggak, nah itu ya apa kok? Daniel Lim kecil standar-standar aja sebenarnya. Asli wong Blitar, jadi saya asli dari Blitar. TK juga di Blitar, SD di Blitar, jadi TK di Santa Maria, SD di Santa Maria, SMP pun juga masih di Blitar. Baru saya mulai SMA saya pindah ke Surabaya. Baru SMA. Ya. Kok sorry nih, ini bukan masalah rasis atau apa ya. Maksudnya Daniel Lim kecil ini kan dikenal sebagai orang Tionghoa kan. Nah, itu dulu sekolahnya khusus di yang orang-orang Tionghoa gitu atau campur aja gitu kok? Sebenarnya enggak, tetap kalau kita ngomong sekolah di Blitar itu semuanya tetap campur ya. Walaupun kita ngomong katakanlah seperti zaman dulu ya, zaman dulu di SDK Santa Maria itu mungkin mayoritas orang anak Tionghoa itu sekolah di sana. Tapi tetap campur kan? Tapi tetap campur dan tetap mayoritas kita tetap istilahnya bukan yang mayoritas. Dari orang pribumi juga, ya, pribumi gitu-gitu. Tionghoa itu campur. Tapi memang kalau pilihan dari sekolah untuk khusus anak Tionghoa zaman dulu itu memang di SDK. Antara SDK Santa Maria atau Yosudarso. Oke. Nah kok terus, yang menarik nih SMP-nya kan di Blitar. Betul. SMP-nya negeri tapi kan? SMP-nya negeri. Nah, kenapa di SMP negeri saat itu kok? Karena dari orang tua atau emang kok yang pengen sendiri? Saya masuk saya lulus SD 96. Saya masuk, berarti 96 itu saya masuk SMP ya. Zaman dulu belum ada zonasi. Jadi belum ada zonasi. Zaman dulu SMP itu memang waktu itu yang terkenal, jadi secara prestasi itu adalah SMP Negeri 1 Blitar. Dan itu mungkin saya salah satu pionir ya, dalam artian anak dari keturunan Tionghoa yang istilahnya sekolah di sekolah negeri. Saya salah satunya waktu itu. Karena pertimbangannya dari segi prestasi. Memang waktu itu SMP Negeri 1 sangat terkenal sekali secara prestasi, baik akademis maupun non akademis. Bisa dikatakan waktu itu SMP terbaik. Iya, SMP 1. Siswanya di SMP 1. Jadi itu pertimbangan kenapa kok saya secara orang tua ya untuk disekolahkan di SMP. Nah waktu itu orang tua sempat otomatis tanya ke saya karena kan perubahannya otomatis dari sekolah swasta, SD swasta ke SMP negeri itu pasti ada perubahan signifikan. Iya. Baik itu dalam bentuk pergaulan, dalam bentuk teman-teman. Peraturan-peraturannya juga pasti kan beda ya. Peraturan juga, terus kemudian zaman dulu itu fasilitas. Oh ya. Kita ngomong swasta kan pasti fasilitasnya kalau zaman dulu ya itu lebih bagus daripada negeri waktu itu. Iya. Jadi orang tua sempat tanya ke saya. Oh jadi SMP 1 ini pilihan Koko sendiri ya?
pertama disarankan oleh orang tua, karena kan memang apa namanya saya prestasi. Iya masih usia kelas 6 SD juga kan. Cuma orang tua juga ngasih pilihan, jadi mereka juga papa mama juga ngasih apa namanya pilihan ke saya, ngasih tahu ini plusnya seperti ini minusnya seperti ini. Kira-kira dengan fasilitas, dengan kondisi seperti ini di SMP negeri, kamu mau dan mampu nggak? Nah itu. Waktu itu saya juga mikir, ya coba sih, kenapa nggak gitu? Itu suatu challenge, suatu tantangan tersendiri buat saya gitu. Karena kan selama ini saya selalu pada zona nyaman, di mana teman-teman saya ya itu aja. Gitu. Nah saya kalau pindah ke SMP swasta waktu itu, saya mikir teman-teman saya juga sama tetap semua gitu. Kayak pindahan sekolah aja ya kok ya. Itu akhirnya ya udahlah apa namanya, cobalah ke SMP negeri 1. Tuh ceritanya seperti itu. Oke, terus habis SMP langsung ke SMA-nya di luar kota. Di luar kota. Ada kesulitan nggak kok menyesuaikannya? Secara kan dari SD SMP itu kan pasti papa mama intervensinya masih banyak kan, kayak yang diatur makan apa segala macem, terus tiba-tiba harus SMA di luar kota. Nah itu gimana dulu penyesuaiannya kok? Oke, apa namanya, mungkin kalau dari segi penyesuaian dengan teman saya sudah pernah mikir saya. Iya. Berarti saya cuma perlu menyesuaikan hidup di kota baru dengan tidak ada orang tua yang backing saya gitu. Jadi istilahnya saya harus belajar hidup mandiri. Waktu itu ngekos. Oh ngekos ya kok di SMA? Iya ngekos, saya ada SMA ngekos. Nah oke, akhirnya saya bilang oke, dan kemudian saya diterima di Saint Louis. Nah ini penyesuaian, ini pelajaran juga waktu itu. Saya ngiranya sih wah juara 7 ini. Iya. Udah pinter nih kan. Enteng lah. Iya. Nah, akhirnya waktu itu zaman itu masih sistem cawu ya, catur wulan. Iya, tiga catur wulan kan setahun. Benar. Kelas 1 SMA cawu pertama, saya ranking dari 40 orang di sekelas, saya ranking 28. Langsung ya. Langsung gimana kok dulu? Itu saya sempat down ya, karena waktu kalau guru di zaman dulu, guru di Saint Louis itu nggak mungkin apa namanya, kalau di sini mungkin masih ada sungkan atau apa. Kalau guru zaman dulu nggak ada sungkan di sana. Langsung berarti ngomongnya. Langsung. Jadi kalau kita ujian gitu dapat jelek, bisa dapat apa namanya 50 gitu ya, dia langsung bacain kelas, oh Daniel Lim nilai 50, langsung ujian dinilai di depan kita, langsung diumumkan. Nah termasuk salah satunya mengungkit masalah prestasi. Waktu itu masih ada sistem ranking. Oh iya. Nah itu benar-benar, saya waktu itu benar-benar ditegur, jadi disindir, bukan ditegur, disindir di depan umum. Guru waktu itu, wali kelas saya bilang gini di depan teman-teman semuanya, wah ini apa namanya, ada loh ya yang di apa namanya kotanya itu juara 7, juara 3 di kelas. Waktu itu saya juara 3 di kelas. Juara 7 satu kota, ternyata di sini apa namanya, juara 20 satu kelas, juara 20 ke atas. Langsungan gitu ya kok ya ngomongnya. Jangan mikir apa namanya, jangan terlena kamu dengan juara. Nah itu, wah itu saya malu sekali waktu itu. Jadi saya benar-benar apa, wah ini tercambuk ya, ego saya tergores. Ya benar istilahnya. Jadi akhirnya secara Daniel Lim digituin ya kan. Terus akhirnya di Cawu 2 itu saya juara 6. Di Cawu 3 saya juara 2. Langsung ya berarti meningkatnya tuh. Jadi benar-benar, nah itu apa namanya, seperti ada apa ya, ada bensin yang membakar. Adaptasi saya di catur wulan kedua dan seterusnya. Gitu. Saya harus lebih cepat, saya tidak boleh apa namanya ketinggalan. Nah itu makanya kalau kita ngomong secara general, secara umum, saya waktu SMA itu dibilang ambisius. Cooper justru. Karena dari catur wulan kedua itu saya akhirnya fokus ke pelajaran, saya tidak fokus ke sosialisasi. Loh, seperti berarti itu. Justru Daniel kecil dari SD, SMP, SMA ini kok justru kayak yang nggak punya teman berarti. Maksudnya ya punya temennya terbatas, tapi fokus ke pelajaran gitu doang berarti? Ya kalau kita ngomong apa namanya, mungkin bahasa yang lebih halus introvert ya. Berarti introvert ya. Dibanding sekarang kan kita tahu nih, Koko banyak banget kan temennya, ada komunitas ini. Berarti ini kayak berbanding terbalik dengan dulu berarti kok? Ya ini balas dendamnya yang dulu. Oh iya. Karena
Karena dulu memang ya banyak istilahnya tuntutan juga dalam artian secara akademis, saya juga harus membuktikan dan lain sebagainya. Akhirnya saya lebih fokus ke pelajaran daripada sosialisasi. Nah itu makanya tidak terlalu banyak teman. Iya benar, lebih introvert daripada sekarang. Meskipun sekarang kita masih bisa ngomong introvert juga ya gue ya. Nah terus abis SMA di Saint Louis langsung ke. Nah, setelah SMA itu saya tidak lulus SMA. Ini saya mau klarifikasi bahwa saya tidak lulus SMA. Jadi saya karena waktu itu ada program di mana kita sudah selesai kelas 2 SMA, itu kita bisa langsung kuliah di Australia. Jadi kita lulus kelas 2 atau lulus kelas 3 itu dihitung sama. Oh gitu? Ya. Berarti kamu nggak punya ijazah SMA? Nggak, SMA saya nggak punya ijazah. Baru di sini loh kita tahu dia nggak punya ijazah SMA. Saya nggak lulus SMA. Oh gitu, berarti kelas 2 selesai langsung berangkat ke Aussie. Kuliah ke Australia. Oh. Nah itu juga kembali lagi, itu terakhir kali orang tua memberi pilihan ya. Jadi mereka ngasih pilihan ini, saya ada orang tua ada referensi, ini satu universitas yang terbaik di dunia, UNSW, University of New South Wales di Sydney, Australia. Itu salah satu memang secara akademis dan secara pembelajaran itu paling bagus di dunia. Ya aku merinding loh. Terus? Nah, terus akhirnya saya cari tahu kan ke agensi. Saat itu udah ada internet belum sih kok? Belum zaman waktu itu sudah ada mungkin, tapi kita masih belum punya Google akses. Gitu berarti belum ada ya? Belum ada. Jadi saya cari tahunya via agensi. Oh iya. Saya telepon, saya tanya. Akhirnya saya dikasih tahu bahwa programnya itu nanti baik saya lulus kelas 2 maupun kelas 3 SMA ya sama aja. Jadi saya ke sana saya harus melalui yang namanya foundation year. Foundation year ini kita diajari seperti apa ya namanya 1 tahun beradaptasi dari sistem pembelajaran luar negeri. Ini terutama untuk mahasiswa dari luar negeri ya. Yang mau belajar di sistem pembelajarannya sana Australia itu harus melalui foundation year di sini. Jadi kita beradaptasi di situ, baik dari segi bahasa, dari segi pelajaran, dan ya semuanya kita juga harus diajari gimana harus berteman dengan orang sana yang dari luar-luar juga gitu. Itu kita harus melalui itu gitu loh. Istilahnya apa ya kalau zaman sekarang kayak masa penyesuaian dulu gitu. 1 tahun dulu berarti. Apa ya, ospek ya? Bukan ospek sih. Bukan ospek ya. Kayak yang kalau misalkan kita kerja di suatu perusahaan kayak magang dulu gitu kali ya. Betul magang di perusahaan itu. Jadi konsepnya seperti itu mereka. Nah, mereka tidak peduli apakah saya lulus kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA, itu tetap kita harus melalui itu. Ya berarti daripada buang waktu mending kok kelas 2. Saya mikirnya seperti itu karena saya mikir kalau misalnya memang program dari pemerintah Australia seperti itu, ya saya mendingan lulus 2 SMA kalau memang bisa diterima. Ada kutip ya itu ada syaratnya memang syaratnya secara memang akademis kita harus masuk nih secara nilai. Kalau memang saya bisa diterima ya sudah, saya harus mendingan saya langsung aja itu. Dan akhirnya diterima. Akhirnya diterima dan saya itu tadi akhirnya nggak lulus. Itu Koko sendiri dari SMA? Iya. Dari Surabaya cuma sendiri? Dari Surabaya ada beberapa, cuma untuk yang bisa diterima tahun saya itu cuma sendiri. Jadi saya sendirian dari Surabaya waktu itu. Beneran aku belum tahu loh cerita ini sebelumnya kok. Kalau nggak ngobrol gini aku nggak ngerti. Terus kok secara ini ya maksudnya kan dari segi bahasa, terus kemudian pergaulan, secara Koko juga introvert tadi. Penyesuaiannya sulit nggak kok dalam waktu setahun itu sebelum menempuh pendidikan di Australia? Nah, itu memang agak berat, lebih berat daripada waktu saya penyesuaian di SMA. Karena Surabaya gimana pun juga walaupun saya diharuskan untuk mandiri, tapi kan itu tetap Indonesia. Iya, benar. Ada masalah apa saya bisa telepon. Iya, benar. Bantu aku kan gitu. Kalau di Australia ini sudah beda negara gitu loh. Jadi ini sudah istilahnya, wah ini saya harus siap-siap bener gitu. Nah, cara saya waktu itu ketika awal saya di Australia itu saya beradaptasi dengan saya waktu itu ngekos, namanya istilahnya homestay di sana ya.
Homestay itu saya di tempatnya orang bule, rumahnya orang bule. Jadi mereka memang ada bapak ibu asuh gitu. Iya, bapak ibu asuh yang ada program seperti itu yang memang apa namanya mereka istilahnya kita benar-benar tinggal di rumahnya. Iya, kayak diopeni beneran kayak orang tua kita sendiri gitu. Nah, dan di situ pun juga ada anaknya, ada apa namanya ini. Jadi saya juga kalau misalnya makan malam bareng. Kemudian apa namanya kalau misalnya keluar apa segala itu juga saya dikasih tahu. Sampai sekarang gitu masih hubungan kok? Sudah enggak sih. Kelihatannya sudah lost contact karena memang dia sudah pindah ya. Jadi saya sendiri waktu itu juga karena tidak terlalu lama juga gitu loh. Waktu itu cuma sekitar 3 bulan lah. 3 bulanan awal. Yang penting udah nyesuaiin dulu sama iklim di sana gitu kali ya. Nah, itu sangat membantu sekali memang waktu itu saya apa namanya lebih bisa menyesuaikan diri di kebiasaannya hidup orang Australia. Jadi dari segi apa namanya jam, pengaturan jam, kemudian transportasi. Mereka biasanya kalau ke apa namanya kalau di sini ini kan kita kalau mau kemana-mana naik mobil. Biasanya lebih banyak mereka naik jalan atau naik bus kayak gitu. Jadi itu salah satunya lah yang akhirnya saya bisa menyesuaikan diri. Nah, tinggalkan pelajaran dan bahasa, language. Benar. Nah, language ini kalau berdasarkan pengalaman saya, kita mau menyesuaikan diri itu ya tergantung dari seberapa frekuensi kita menggunakan language itu atau bahasa itu. Semakin kita sering menggunakan bahasa itu, otomatis semakin gampang kita untuk apa namanya istilahnya menyesuaikan diri. Nah itu. Jadi tidak ada masalah di language waktu itu kalau saya pribadi. Makan juga tidak ada masalah walaupun porsinya waktu itu beda ya, porsinya Indonesia dengan porsinya bule itu sangat jauh sekali. Banyakan mana? Banyakan porsinya bule. Nah, oh ya? Ya pasti sangat besar, mereka porsinya besar waktu itu. Makanya saya dulu akhirnya. Yang koko gemuk itu koko SMA atau SMA atau pas sudah kuliah ini? Kuliah. Jadi saya SMA lumayan overweight sih, gendut sih, cuma tidak terlalu besar lah. Nah, ketika kuliah, itu di Australia, nah kan dilemanya kan seperti ini. Mereka porsinya besar. Nah, dari segi harga, waktu itu zaman dulu itu yang paling murah sekitar $6 lah. $6 kita satu porsi goreng lah katakanlah. Itu sekitar $6. $6 itu kalau dikonversikan dengan rupiah. Zaman itu sekitar 10.000 kalau nggak 12.000. Berarti berapa itu? 60.000 sampai segitu. 80 ya. Benar. Segitu. Nah, kalau satu porsi 80.000 saya nggak habis, kan sayang. Ya benar. Secara anak rantau ya. Nah, akhirnya yang terjadi ya mau nggak mau saya habiskan. Dan setiap hari berulang. Nah, terus kalau nggak salah kok sempat cerita dulu pas di Australia itu sempat kerja. Pernah. Itu gimana kok? Jadi setelah foundation year saya masuk ke year 1 apa namanya? Istilahnya tingkat 1 nih gitu ya. Tahun pertama ini saya masih belum punya kerjaan waktu itu karena saya masih fokus ke pendidikan, pelajaran. Kemudian tahun kedua, tahun ketiga, nah ini baru karena tahun ketiga kan sudah istilahnya dari segi pelajaran itu sudah tidak terlalu banyak. Nah, kalau di Australia itu untuk menempuh pendidikan S1 waktu itu saya ambil bisnis ambil akuntansi ya, ambil akuntansi itu cuma membutuhkan 6 semester. 3 tahun berarti? 3 tahun aja, jadi tidak terlalu panjang seperti mungkin di Indonesia. Dan sistem di Australia itu tidak ada yang namanya skripsi. Jadi kalau di sini kan harus kita skripsi, kemudian harus sidang dan lain sebagainya. Di sana enggak, jadi asal kita memenuhi mata kuliah yang wajib itu sudah beres. Jadi 6 semester berikutnya kita sudah wisuda. Berarti total Koko di Australia itu 4 tahun berarti? Saya kalau total di Australia 7 tahun. Oh, sempat stay di sana setelah kuliah berarti aku? Karena kan saya lanjutkan ke S2. Oh, iya. Nah, karena semester 3, tahun ketiga yang S1 itu tidak terlalu banyak karena saya sudah ambil yang di awal-awal yang berat-berat. Akhirnya saya mulai cari kerja. Karena ada sisa waktu ya. Sisa waktu dan juga saya butuh pengalaman juga gitu. Dan istilahnya kan lebih saya lihat teman-teman juga sudah mulai kerja dan apa namanya menghasilkan uang.
mereka bisa beli sesuatu dengan uang mereka sendiri, itu kan suatu bener. kebanggaan. Iya, jadi kebanggaan. akhirnya saya kenapa sih nggak kerja gitu. Nah akhirnya saya nyoba cari-cari kerjaan. Kerja di mana kok saat itu? Waktu awal pertama kali nyoba saya pernah di restoran Cepat saji. Bukan restoran Cina dulu, restoran cuci piring waktu itu. Oh ya. Tapi itu cuma bertahan 1 minggu. Karena nggak bisa cuci piring. Bukan nggak bisa cuci piring. Karena berat sekali dan istilahnya secara salary, secara gaji waktu itu sangat rendah. Jadi memang benar-benar orang restoran Cina itu kalau ngasih gaji terkenal memang kalau gaji gaji karyawan pegawainya itu tuh paling rendah, apalagi kalau cuma cuci piring gitu. Nah, akhirnya seminggu saya coba cari lagi tempat lain, agak lama itu. Akhirnya saya diterima di satu restoran cepat saji yang namanya Ogalu. Kalau itu makanan cepat saji dari Spanyol, dari Spanish food. Itu sekitar mungkin 1 bulan lah. Nah, karena memang waktu itu saya mikirnya dari segi waktu ya, karena saya tinggalnya di suburb waktu itu. Jadi tinggal saya dengan tempat kerja itu sangat jauh gitu. Maka akhirnya ya udahlah saya coba cari kerjaan lain. Akhirnya saya ketemu kerjaan yang gak lama waktu itu di Pizza Hut. Oh ya? Pizza Hut sama dengan kayak di Indonesia nggak kok Pizza Hut di sana tuh? Nah, hampir sama, cuma konsep mereka berbeda. Kalau Pizza Hut di Indonesia ini kan lebih ke restorannya. Mereka punya restoran, biasanya karyawannya kan yang menyajikan. Nah, kalau sistemnya di sana itu mereka cuma punya store kecil. Jadi tempatnya restorannya cuma kecil sekali, tidak ada tempat untuk makan. Dine in nggak ada? Nggak ada dine in. Jadi mereka untuk khusus. Nah, di sana saya pertama awal-awal dulu jadi delivery driver. Jadi naik motor? Mobil. Jadi di sana saya nganter-nganterkan pizza naik mobil sebagai delivery driver. Nah, itu lumayan itu. Kalau nggak salah per delivery itu kita dapat $3,5 zaman itu. 35.000. Ya hitungannya per delivery. Iya. Jadi per delivery itu kita dapat $3,5. Salary-nya per bulan? Salary-nya per minggu. Cuma untuk hitungannya itu per hari. Jadi nanti per hari kita kan ada totalannya. Jadi setelah berapa jam kerja biasanya sih maksimal sih 8 jam maksimal. Cuma kadang kalau misalnya pas ada super football atau apa itu lagi rame football atau apa namanya istilahnya itu lagi kayak Australian football itu ya. Lagi ada itu biasanya rame sekali karena semua pada nonton di rumah di depan TV. Akhirnya yang yang pesan pizza kan banyak sekali itu. Itu pernah saya kerja itu jam 12 siang sampai jam 12 malam. Tapi kuliahnya karena pelajarannya udah nggak yang begitu banyak. Dan kalau football seperti itu nggak pernah di hari biasa. Jadi harus selalu weekend gitu. Ya weekend. Jadi di Sabtu biasanya malam Minggu. Nah, kalau malam Sabtu kan kuliah libur. Iya. Jadi makanya saya bisa kerja jam 12 siang sampai jam 12 malam. Itu lumayan bisa dapat 30 delivery sehari. Jadi lumayan, bayangkan sehari bisa dapat $100. Bener. Akhirnya kan senang, wah saya bisa dapat. Kerasan lah akhirnya di sana ya kok. Kalau awal itu memang saya memilih S1 akuntansi itu karena memang tujuan saya sebenarnya bukan karena saya senang akuntansi, bukan. Tapi karena waktu itu yang saya inginkan itu saya pengen dapat permanent residence. Tinggal di sana. Ya, jadi saya pengennya, kalau saya sekolah di Australia ngapain saya harus balik ke Indonesia kan gitu. Ya benar. Jadi akhirnya kalau gitu saya harus cari jurusan yang bisa support saya untuk mendapatkan permanent residence. Nah, salah satunya yang waktu itu dicari di Australia itu ada beberapa kategori sih sebenarnya. Tapi yang paling dicari itu adalah accountant. Ya, jadi dari segi kategori yang paling banyak dibutuhin di sana. Makanya kalau kita dapat S1 jurusan akuntansi, accountant, itu kita akan lebih tinggi kesempatannya untuk mendapatkan visa permanent residence. Nah, akhirnya pilihan saya pertama ke situ. Tapi dengan berjalannya waktu, saya mikir, waduh, ini kok kelihatannya bukan jurusan yang saya pengen kan gitu loh. Karena akuntansi ini kan berhubungan
sebenarnya kan akuntansi ini kan sebenarnya matematika sebenarnya. Akhirnya saya mikir, wah ini kalau misalnya saya jurusannya nggak benar, ini juga kurang pas ini. Akhirnya saya diskusi dengan orang tua dulu. Tapi kan lulus kan? Lulus kan? Lulus sudah di wisuda. Nah, dia mikir, wah ini coba sih saya diskusi dengan orang tua. Sebenarnya kalau misalkan mau ditanya, dipilah-pilah dulu tuh, Koko lebih cenderung suka pelajaran apa sih? Mulai dari SMA, terus kemudian kalau yang kita ngomong akuntansi kan kita nggak bisa ngomong ya, karena kan itu tadi tujuannya biar dapat permanent residence di sana gitu. Sebenarnya Koko kepinginnya tuh minatnya di mana? Itu saya aku baru tahu setelah lulus. Jadi, kelihatannya kok saya lebih suka ke bisnis. Oke. Bisnis yang dalam artian bukan bisnis bukan bisnis murni. Kalau akuntansi ini kan gini. Kalau akuntansi ini kan lebih ke nanti kita kerja sama orang. Betul. Ya kan? Sedangkan kalau bisnis kita ngomong bisnis strategi yang saya ambil di S2 itu lebih gimana kita secara kualitatif dan kuantitatif juga diajarkan gimana untuk melakukan suatu perhitungan ya. Jadi seperti kalau keuangannya seperti ini, aku harus gimana? Keputusanku gimana? Decision making lah istilahnya. Nah, tidak secara finansial aja, tidak secara nominal aja, tapi juga masuk ke HRD, human resource. Berarti semuanya diurusin ya kok? Bisnis strategi itu semuanya. Jadi gimana kita berhadapan dengan karyawan, berhadapan dengan orang, secara psikisnya seperti apa, sampai ke negotiation skill. Jadi gimana kita kalau misalnya lagi bernegosiasi dengan orang, itu skillnya diajarin. Nah, itu diajar semua. Jadi ada skillnya, ada framing, ada istilahnya saya lupa semua sih. Cuma istilahnya kita kalau mau negosiasi, kita harus siap-siap, persiapannya seperti apa, itu ada semuanya. Nah, itu yang saya lebih suka gitu loh. Saya lebih, wah ini keren ini pelajarannya. Kayaknya gitu. lebih masuk. Lebih masuk gitu loh. Kalau dengan yang saya inginkan gitu. Daripada saya belajar number, belajar angka-angka, rumus-rumus matematika untuk ini masuk debit, ini masuk kredit. Nah, itu saya lebih suka ke yang itu tadi, karena dia cuma memberi ini teorinya seperti ini, tetapi prakteknya kamu harus menyesuaikan dengan kondisi. Benar. Nah, itu loh, itu yang beda antara jurusan bisnis strategi dan akuntansi dan akhirnya S2 lulus berapa tahun kok? S2 lumayan singkat kok. Di bisnis strategi itu cuma 3 semester aja. 3 semester. Jadi saya cuma 1,5 tahun ya.